Prasasti penekan penjara besar dan meteorit bertabrakan. Rasanya seperti dua bintang bertabrakan. Fluktuasi energi yang mengerikan melanda segala arah. Pilar batu yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi debu di bawah riak energi. Ledakan. Di bawah cahaya api, meteorit besar itu terlempar ke belakang dan terhempas ke tanah, menciptakan lubang yang sangat besar. Dewa spiritual yang sempurna bukanlah tandingan Lu Ming dan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Tidak jauh dari situ, Mu Jue hampir mati ketakutan. Ini terlalu mengerikan. Bahkan dewa spiritual lingkaran besar pun tidak bisa menandinginya. Kekuatan tempur macam apa ini? Menekan. Suara dingin keluar dari prasasti penekan penjara dan terus menekan meteorit besar itu. Bas. Pada saat ini, cetakan telapak tangan besar datang dari samping dan mengenai prasasti penekan penjara, menghalanginya sejenak. Itu adalah lingkaran besar lainnya di tingkat dewa spiritual. Bang! Memanfaatkan kesempatan ini, meteorit besar itu terbang keluar dari tanah dan bertemu dengan lingkaran besar tahap dewa spiritual lainnya. Ayo serang bersama, orang ini terlalu mengerikan. Sebuah suara tua datang dari meteorit besar itu, dan itu dipenuhi dengan keterkejutan. Menyerang, dewa spiritual lingkaran besar lainnya berteriak. Dua dewa spiritual lingkaran besar bergabung dan menyerang Lu Ming. Lingkaran besar alam dewa spiritual beberapa kali lebih kuat daripada alam dewa spiritual tingkat ke-9. Sangat menakutkan. Dalam arti tertentu, lingkaran besar alam dewa spiritual sudah menjadi puncak alam dewa spiritual. Berdiri di titik tertinggi alam dewa spiritual, seseorang akan menjadi kaisar. Adapun alam maha tinggi, sebenarnya hanyalah sebuah panggung di lingkaran besar alam dewa spiritual yang sedang menuju alam kaisar. Kaisar perlu mengubah niat mereka menjadi sebuah domain, sementara Supremes telah memahami bentuk embrio dari sebuah domain, namun belum sepenuhnya mengubahnya menjadi sebuah domain. Membunuh. Meskipun dia menghadapi dua dewa spiritual lingkaran besar, niat membunuh Lu Ming masih melonjak. Prasasti penekan penjara memancarkan cahaya cemerlang dan menekan mereka berdua. Ledakan. Ledakan. Dua pembangkit tenaga listrik dewa spiritual yang sempurna bergabung untuk melawan dan melancarkan serangan yang mengerikan. Namun, mereka pada akhirnya ditekan oleh Lu Ming. Mereka terus-menerus dibombardir oleh tablet batu dan terpaksa mundur. Keduanya bergabung namun masih dirugikan. Naga dan gajah bertarung melawan surga. Di sisi lain, gajah naga Archean mengamuk. Tubuhnya membesar, dan sisiknya padat. Tingginya puluhan ribu kaki, dan memiliki kekuatan yang menakutkan untuk menginjak-injak gunung dan sungai. Long Chen juga menghadapi dua ahli di lingkaran besar alam dewa spiritual. Pada saat ini, kekuatan tempur mengerikan dari gajah naga kuno ditampilkan sepenuhnya. Dia bertarung melawan dua ahli di lingkaran besar alam dewa spiritual sendirian dan tidak dirugikan sama sekali. Dia bahkan lebih unggul. Garis keturunan dari 10 monster perang teratas memang menakutkan. Lu Ming merasakan situasi di sana dan diam-diam dia terkejut. Pada saat yang sama, Lu Ming menantikan 9 garis keturunan naga. Saat ini, garis keturunan 9 naga hanya berada pada tingkat ke-8 dari tingkat dewa dan belum mencapai kesempurnaan. Namun, begitu garis keturunan 9 naga mencapai kesempurnaan, itu pasti akan menjadi lebih kuat. Terlebih lagi, ia akan melahirkan energi naga ke-9, dan kekuatannya pasti akan lebih menakutkan. Pada saat itu, kekuatan garis keturunan 9 naga saja tidak akan lebih lemah dari Long Chen. Keduanya telah bergabung dan benar-benar mampu menekan 4 ahli tahap dewa spiritual lingkaran besar. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Mu Jue bergumam pada dirinya sendiri, matanya terbuka lebar ketakutan. Kekuatan Lu Ming dan Long Chen jauh melebihi ekspektasinya. Dia sudah melebih-lebihkan Lu Ming. Dia telah membawa 4 ahli dewa spiritual yang sempurna dan lebih dari selusin ahli dewa spiritual tingkat 8 dan 9. Bahkan dengan kekuatan tempur yang begitu menakutkan, dia tidak hanya gagal membunuh Lu Ming dan Long Chen, tetapi dia juga jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan. Bas, prasasti penekan penjara bergetar, memaksa dua ahli alam dewa spiritual yang sempurna untuk mundur. Kemudian, ia bergerak secara horizontal, mengguncang ahli alam dewa spiritual tingkat 9 hingga mati. Kemudian, prasasti penekan penjara menekan lingkaran besar tahap dewa spiritual yang bertarung dengan Long Chen. Pembangkit tenaga listrik tidak pernah menyangka Lu Ming akan tiba-tiba menyerangnya. Pada saat itu, dia melawan Long Chen dengan sekuat tenaga dan tertangkap basah. Dia terkena prasasti penekan penjara. Dengan teriakan, separuh tubuhnya diledakkan. Dia jatuh ke tanah dengan hanya separuh nafasnya yang tersisa. Mari bergandengan tangan, kata Lu Ming. Baiklah. Ya, Long Chen menjawab tanpa ragu-ragu. Dengan raungan yang panjang, kaki gajah setinggi pilar surgawi terinjak, menyebabkan ahli dewa spiritual lingkaran besar lainnya memuntahkan darah dan mundur. Bas. Setelah itu, Lu Ming menindasnya dan membunuh dewa spiritual yang sempurna. Tidak bagus, Tuan Muda, cepat mundur.
Ekspresi dari dua ahli dewa spiritual sempurna yang telah melawan Lu Ming berubah drastis. Lu Ming tiba-tiba mengubah targetnya dan bergabung dengan Long Chen secepat kilat, membunuh dua ahli dewa spiritual yang sempurna. Sudah terlambat bagi mereka untuk menyelamatkannya. Pada saat ini, satu-satunya hal yang terpikir oleh mereka adalah melarikan diri. Lari. Mujue meraung di dalam hatinya saat dia berbalik dan melarikan diri dengan panik. Dua ahli dewa spiritual yang sempurna mengikuti dari belakang. Ada juga beberapa ahli alam dewa spiritual tingkat 9. Bunuh. Lu Ming tidak akan membiarkan Mujue kabur begitu saja. Prasasti besar penekan penjara menerobos ruang dan menyerang Mujue. Bang! Gajah naga Archean menginjak kehampaan, dan ruangan itu terus meledak saat mengejar Mujue. Jarak antara kedua belah pihak semakin dekat. Lari. Bawa aku bersamamu dan lari. Pergi dan hentikan mereka. Mujue memerintahkan dua ahli dewa spiritual yang sempurna untuk membawanya dan melarikan diri. Dia juga memerintahkan beberapa ahli alam dewa spiritual tingkat 9 untuk memblokir Lu Ming dan yang lainnya. Wajah beberapa ahli alam dewa spiritual tingkat 9 berubah warna menjadi hati babi. Meminta mereka untuk pergi dan memblokir Lu Ming dan yang lainnya, bukankah itu berarti mencari kematian? Beberapa dari mereka tentu saja tidak mau pergi. Jika kamu tidak pergi, aku akan melapor pada ayahku. Kamu akan tetap mati. Mujue meraung. Dia adalah tuan muda dari keluarga Mu dan sangat berbakat. Dia 100% yakin bahwa dia akan menjadi kaisar di masa depan. Oleh karena itu, dia memiliki kekuatan yang besar. Beberapa ahli alam dewa spiritual tingkat 9 saling memandang dan tiba-tiba terbang ke samping. Mereka sebenarnya telah melarikan diri. Mereka akan mati jika menghentikan Lu Ming dan yang lainnya. Mereka akan mati jika kembali. Mereka mungkin juga melarikan diri. Pengkhianat sialan. Mujue meraung dan hampir kencing di celana. Dua ahli tahap dewa spiritual lingkaran besar membawa Mujue dan berlari dengan kecepatan tinggi. Namun, Lu Ming dan Long Chen semakin dekat dengan mereka. Tidak bagus, Lu Ming. Ada makhluk tertinggi yang mendekat dari depan. Itu mungkin makhluk tertinggi dari keluargamu. Tiba-tiba Dan berteriak. Suri teladan. Ekspresi Lu Ming berubah. Dengan basis kultivasinya saat ini, dia pasti akan mati jika menghadapi seniman bela diri tertinggi. Makhluk tertinggi sudah dianggap setengah langkah lagi dari seorang kaisar. Setelah bentuk embrio dari sebuah domain terbentuk, tidak ada yang bisa menandinginya. Membunuh dewa spiritual yang sempurna semudah makan dan minum. Lu Ming dan yang lainnya bukanlah tandingannya. Lu Ming, cepat mundur. Kalau tidak, semuanya akan terlambat. Makhluk tertinggi dapat merobek ruang terbuka. Dan berteriak cemas. Ekspresi Lu Ming berubah dan dia berteriak, Long Chen, ayo pergi. Karena itu, Lu Ming mengubah arahnya dan terbang menjauh. Akan ada banyak peluang untuk membunuh Mujue di masa depan, tapi dia tidak bisa membawa Xian Yanxing bersamanya untuk menghadapi Grandmaster. Meskipun Long Chen tidak tahu alasannya, dia tahu bahwa Lu Ming pasti telah menemukan sesuatu. Tanpa ragu-ragu, dia berbalik dan mengikuti Lu Ming, berlari liar di belakangnya. Dalam sekejap mata, mereka berdua sudah jauh. Apa? Mujue dan dua ahli dewa spiritual yang sempurna sedikit terkejut. Mereka tidak tahu mengapa Lu Ming dan yang lainnya tiba-tiba melarikan diri. Setelah melarikan diri dengan nyawanya, Mujue menghela nafas lega. Dia merasa seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Lu Ming, Long Chen. Mujue mengertakkan gigi. Kali ini kerugian mereka terlalu besar. Mereka telah kehilangan lebih dari selusin ahli dewa spiritual tingkat 8 dan 9, dan dua ahli dewa spiritual yang sempurna. Mereka semua adalah dewa spiritual tingkat lanjut. Bahkan jika ada banyak ahli di reruntuhan surgawi, dia akan dihukum oleh ayahnya jika dia kehilangan begitu banyak dari mereka sekaligus. Ya, ruangan itu tiba-tiba terbelah dan seorang pria parubaya melangkah keluar. Elder Rain, apakah itu kamu? Melihat pria parubaya ini, mata Mujue berbinar dan dia menjadi bersemangat. Seorang seniman bela diri tertinggi. Seniman bela diri tertinggi keluargamu telah tiba. Dia akhirnya tahu mengapa Lu Ming dan yang lainnya melarikan diri dengan tergesa-gesa. Mereka pasti merasakan kedatangan yang maha tinggi dan melarikan diri. Tuan muda, apa yang terjadi? Supreme Dancing Rain mengerutkan kening saat dia melihat keadaan menyedihkan yang dialami Mujue dan yang lainnya. Seseorang membunuh anggota keluargamu. Penatua Rain, mereka tepat di depan kita. Mereka tidak pergi jauh. Ayo kejar mereka dan bunuh mereka. Teriak Mujue. Siapa yang berani membunuh keluargamuku? Tuan muda, aku akan membawamu bersamaku. Supreme Dancing Rain menyapu Mujue dengan esensi vitalnya dan mengoyak ruang itu. Dia melangkah keluar angkasa bersama Mujue dan mengejar Lu Ming dan yang lainnya. Lu Ming, apa yang terjadi? Lu Ming dan Long Chen berlari dengan kecepatan tinggi. Paragon akan datang, kata Lu Ming. Ekspresi Long Chen berubah drastis. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Lu Ming bisa merasakan kehadiran yang maha tinggi,
dengan kekuatan mereka saat ini, mereka pasti akan mati jika menghadapi Yang Maha Tinggi. Keduanya sangat cepat, seperti dua sambaran petir yang menembus kehampaan. Pada saat ini, Lu Ming telah berubah menjadi 9 naga. 9 naga itu menginjak udara dengan kecepatan yang mencengangkan. Adapun gajah naga kuno yang telah diubah oleh Long Chen, meskipun sangat besar dan memiliki kekuatan yang sangat besar, kecepatannya juga sangat cepat. Saat kaki gajah itu menginjak ke bawah, kekosongan itu meledak. Satu langkah berarti 1000 mil. Arah yang mereka berdua tuju adalah arah inti dari reruntuhan surgawi. Tidak baik, ayo cepat, seniman bela diri agung itu sedang mengejar ketinggalan. Dandan mendesak dengan cemas. Ayo cepat, Lu Ming berteriak. Bersama dengan Long Chen, mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk maju ke depan. Ketika Lu Ming mendengar bahwa Yang Maha Tinggi akan datang, dia terbang menuju inti reruntuhan ilahi tanpa ragu-ragu. Jika mereka mencoba melarikan diri ke arah lain, mereka pasti tidak akan bisa melarikan diri. Supremes dapat menembus ruang angkasa, dan tidak peduli seberapa cepat mereka tidak akan mampu berlari lebih cepat dari Supremes. Mereka pasti akan tertangkap. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah inti reruntuhan ilahi. Meskipun inti reruntuhan ilahi dikabarkan sangat berbahaya, dia hanya bisa bertaruh. Kita hampir sampai. Mata Lu Ming berbinar. Area di depan mereka dipenuhi kabut berwarna darah. Dari jauh tampak berkabut. Itu adalah wilayah inti dari reruntuhan ilahi, area terlarang yang legendaris, di mana siapapun yang masuk akan mati. Namun, Lu Ming dan Long Chen tidak punya pilihan selain bersembunyi di sana untuk saat ini. Bas, keduanya adalah orang-orang yang menentukan. Tanpa ragu-ragu, mereka bergegas ke area berwarna merah darah dan menghilang. Ya, saat keduanya memasuki wilayah inti, ruang di luar wilayah inti terbelah. Supreme dan Qing Rain keluar dari celah spasial bersama Mu Jue. Tuan muda, mereka telah memasuki area inti. Pemandian tertinggi mengerutkan kening. Bahkan Kaisar pun akan mati jika mereka memasuki area inti. Jika mereka masuk, mereka pasti mati. Sayangnya mereka mati seperti ini. Itu terlalu bagus untuk mereka. Wajah Mu Jue menunjukkan ekspresi ganas saat dia mengertakkan gigi. Dia ingin menjatuhkan Lu Ming dan Long Chen dan membuat mereka berharap mati. Dan Xian Yanxing itu, sangat cantik, dia awalnya ingin menjatuhkannya dan menikmatinya, tapi sekarang, dia hanya bisa membiarkan mereka mati. Mereka secara alami tidak berani masuk ke wilayah inti reruntuhan ilahi, karena bahkan Kaisar pun akan mati jika mereka masuk. Itu terlalu aneh dan berbahaya. Namun, Mu Jue masih khawatir. Elder Rain, tolong jaga tempat ini selama setengah bulan. Sejak zaman kuno, tidak ada seorang pun yang mampu bertahan di wilayah inti selama lebih dari setengah bulan. Jika mereka masih tidak keluar setelah setengah bulan, itu berarti mereka sudah mati. Baiklah, Tuan Muda, jangan khawatir. Hujan menari tertinggi mengangguk. Setelah itu, Mu Jue menunggu di sana selama sehari. Setelah sehari, Lu Ming dan yang lainnya masih belum keluar, jadi Mu Jue kembali sendirian, meninggalkan Supreme dan Qing Rain untuk menjaga tempat itu. Begitu Lu Ming dan Long Chen bergegas ke area inti reruntuhan ilahi, seolah-olah bintang-bintang telah bergeser, dan lingkungan di belakang mereka tiba-tiba berubah. Apa yang sedang terjadi? Keduanya berhenti pada saat bersamaan dan melihat ke belakang. Di belakang mereka, ada kabut darah, dan mereka tidak dapat melihat situasi spesifiknya sama sekali. Secara logika, meskipun ada kabut berwarna darah di sini, mereka masih bisa melihat beberapa hal dengan penglihatan mereka. Tapi sekarang, semuanya kabur. Mungkinkah tempat ini berada di dalam formasi yang hebat? Lu Ming diam-diam menebak. Kita aman. Kami tidak dapat merasakan seniman bela diri tertinggi itu lagi. Dandan menepuk dadanya dengan cakarnya dan menghela nafas panjang. Tubuh 9 naga menyusut. Lu Ming dan Long Chen berubah menjadi bentuk manusia. Seniman bela diri tertinggi tidak mengejar kita. Ayo pulih dulu. Dengan itu, Lu Ming turun. Daerah itu masih berupa reruntuhan. Di bawah mereka ada reruntuhan aula kuno. Lu Ming mendarat dan duduk bersila di atas batu besar. Dengan lambaian tangannya, tumpukan besar batu permata mentah muncul. Dia melahapnya dan mulai memurnikannya. Setelah pertarungan tadi, cairan primevalnya telah terkuras habis dan dia perlu memulihkan diri. Long Chen melakukan hal yang sama. Dia mengeluarkan setumpuk batu permata mentah dan mulai pulih. Setengah jam kemudian, Yuan mereka yang sebenarnya pulih ke puncaknya. Angin dingin menderu-deru, satu-satunya suara di negeri sunyi ini. Kabut berwarna darah sepertinya menjadi lebih tebal. Lu Ming, kita harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Saya merasa tempat ini sangat aneh. Sangat berbahaya jika kita tinggal di sini terlalu lama. Mata Dandan berputar saat dia berkata. Lu Ming mengangguk. Glabelanya bersinar dan sosok Xian Yanxing muncul. Di mana tempat ini? Mata Xian Yanxing menyapu seluruh ruangan dan dia sedikit terkejut.
King kecil, ini adalah inti dari reruntuhan ilahi. Lu Ming dengan singkat menjelaskan masalah ini dalam beberapa kalimat. Kemudian, mereka memilih arah datangnya dan berjalan ke arah tersebut. Namun, setelah berjalan beberapa saat, mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa keluar sama sekali. Seolah-olah mereka sama sekali tidak datang dari arah ini. Apakah ini benar-benar formasi yang bagus? Lu Ming mengerutkan kening. Tidak, ini lebih canggih daripada arai besar. Ada kekuatan tak dikenal yang telah mengubah energi medan, sehingga mustahil mengetahui arah di tempat ini. Saat ini, kita mungkin terlihat seperti akan keluar, tapi ada kemungkinan kita akan masuk. Dandan mengerutkan kening dan menganalisis. Dandan, kamu tidak bisa melihat kekurangannya dan menemukan jalan keluarnya. Lu Ming bertanya, jika saya berada di puncak, ini bukan apa-apa. Tapi sekarang, saya hanya bisa mencoba yang terbaik. Dandan tersenyum canggung. Bas, pada saat ini, sebuah batu biru besar tidak jauh dari Lu Ming tiba-tiba memancarkan cahaya terang. Rune tak berujung bersinar dan membentuk rantai yang dipenuhi api. Di dalam cahaya itu ada Long Chen. Saat dia melangkah ke batu biru itu segera meledak dengan rantai api. Sebenarnya ada formasi tersembunyi di batu hijau ini. Karena kecerobohannya, dia tidak menemukannya. Suara mendesing. Rantai api melilit Long Chen. Merusak. Long Chen meraung dan mengepalkan tinjunya. Ledakan, ledakan. Kedua pukulan itu begitu kuat hingga menembus ruang, tapi rantai apinya sangat kuat. Pukulan Long Chen hanya mengguncang rantai api, tapi tidak putus. Kemudian, batu hijau itu bersinar, dan lebih banyak rantai api menyebar. Mati, Long Chen berteriak dengan marah. Seluruh tubuhnya bersinar, dan lengannya menjadi tebal. Lapisan sisik muncul di lengannya saat dia meninju. Bas, salah satu rantai yang menyala akhirnya putus. Tapi yang terjadi selanjutnya adalah lebih banyak rantai, dan dua di antaranya sudah melilit tubuh Long Chen. Cici, rantai yang melilit tubuh Long Chen, mengeluarkan suara mendesis. Asap hijau bahkan keluar dari tubuh Long Chen. Rantai api ini sangat menakutkan. Itu benar-benar mengabaikan Yuan sejati pelindung Long Chen dan langsung bertindak pada tubuhnya. Lapisan baju besi bersisik muncul di kulit Long Chen, persis sama dengan yang ada pada gajah naga-naga arcean. Cici, rantai itu bekerja pada timbangan, menyebabkannya berderit. Dari kelihatannya, mereka tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Merusak. Otot Long Chen menonjol saat dia meraih kedua rantai itu dan berjuang sekuat tenaga. Dia akhirnya memutuskan kedua rantai itu, tetapi lebih banyak rantai muncul di sekelilingnya dan menyelimutinya. Rantai api ini sangat menakutkan. Mereka dapat memotong benda menjadi dua. Saya tidak berpikir Long Chen bisa bertahan lama. Xian Yanxing berkata dengan ekspresi serius. Mata Lu Ming tertuju pada batu biru dan rune. Dia sedang mencari cara untuk memecahkannya. Seiring berjalannya waktu, cahaya pada batu biru itu semakin terang. Semakin banyak rantai api muncul, dan Long Chen semakin kelelahan. Sudah ada beberapa bekas pencekikan di tubuhnya, dan dia hampir terbelah dua oleh rantai api. Long Chen, ambil 2 langkah ke kanan dan mundur 3 langkah. Dia memesan. Tiba-tiba, suara Lu Ming terdengar. Long Chen sedikit terkejut, tapi dia melakukan apa yang diperintahkan tanpa ragu-ragu. Dia mengambil 2 langkah ke kanan, lalu mundur 3 langkah. Beberapa rantai melewati Long Chen dengan jarak sehelai rambut. 4 langkah ke kanan, 2 langkah ke depan, 5 langkah ke kiri. Mata Lu Ming tertuju pada batu biru itu sambil terus memberikan instruksi. Sekarang, tubuh kedua Ming Lian telah memperoleh warisan dari orang suci langit yang mendalam di alam rahasia rumah orang suci. Setelah berkultivasi keras di dunia rahasia rumah suci, kemajuannya dalam Dao Ming Lian berada pada kecepatan yang mengerikan. Tubuh utama Lu Ming dan klonnya terhubung dalam pikiran mereka. Saat Dao prasasti klonnya meningkat, penglihatan Lu Ming secara alami juga meningkat pesat. Meskipun dia tidak memiliki api energi mental dan tidak bisa menulis prasasti, dia masih bisa melihat kekurangan dalam susunannya. Mengikuti instruksi Lu Ming, Long Chen menghindar ke kanan, lalu ke kiri, lalu ke belakang, lalu ke depan. Dia menghindari semua rantai dan perlahan meninggalkan jangkauan batu biru itu. Dandan, aku butuh bantuanmu. Lu Ming berkata kepada Dandan ketika dia melihat Long Chen datang ke tepi batu biru. Jangan khawatir, lihat saja aku. Dandan terbang dan melambaikan cakarnya. Prasasti muncul dan membentuk susunan besar, lalu mengalir ke batu biru. Long Chen keluar. Lu Ming berteriak. Tanpa ragu-ragu, Long Chen menyerang. Formasi yang dia bentuk bersinar, untuk sementara memenjarakan rantai api. Namun, di saat berikutnya, mereka roboh satu persatu. Dalam momen singkat ini, Long Chen berhasil keluar dari batu biru dan menghela napas panjang. Saudara Lu, terima kasih atas bantuanmu. Long Chen menangkupkan tinjunya ke arah Lu Ming. Sama-sama, tidak banyak. Lu Ming tersenyum tipis. Saya, Long Chen, dengan jelas membedakan antara rasa terima kasih dan dendam.
Anda menyelamatkan hidup saya kali ini, dan saya akan mengingatnya di hati saya. Long Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Lu Ming tersenyum dan tidak banyak bicara. Hati-hati di tempat ini. Kelihatannya rusak, tapi ada beberapa bagian dari susunannya yang masih kuat bahkan setelah bertahun-tahun. Dandan mengingatkan. Dandan, apakah kamu tahu cara keluar? Lu Ming bertanya. Saya hanya bisa mencoba yang terbaik. Ikuti aku dan jangan berjalan-jalan. Dandan terbang keluar dan berputar-putar, dengan hati-hati mengukur lingkungan sekitar. Cara ini, beberapa saat kemudian, Dandan menunjuk ke suatu arah. Cara ini, bukankah sisi ini menuju ke inti reruntuhan ilahi? Lu Ming bingung. Xian Yanxing dan Long Chen juga memandang Dandan dengan bingung. Apa yang kamu lihat? Jika kamu tidak percaya padaku, maka kamu bisa mencarinya sendiri. Dandan cemberut dan lari. Lu Ming terdiam. Dia hanya bisa mempercayai orang ini. Mereka bertiga mengikuti Dandan dan bergerak maju dengan hati-hati. Dandan dan Lu Ming mengamati dengan cermat. Sepanjang jalan, mereka menghindari banyak formasi yang rusak dan bergerak maju. Ada tambang kuno reruntuhan ilahi. Mata Xian Yanxing berbinar saat dia melihat ke kejauhan. Ada beberapa tambang kuno di reruntuhan ilahi yang terlihat dari luar. Inti reruntuhan ilahi belum pernah digali sebelumnya oleh siapapun di masa lalu. Itu benar-benar merupakan harta karun yang sangat besar. Tidak ada formasi di sana, kamu bisa mengumpulkannya. Lu Ming mengedarkan esensi vitalnya dan mengumpulkan beberapa tambang kuno reruntuhan ilahi. Kalian semua harus ingat, beberapa susunan sisa sangat kuat. Begitu Anda masuk, bahkan kaisar pun akan mati. Bahkan jika Anda melihat tambang kuno reruntuhan ilahi, jangan mengambilnya. Jangan dibutakan oleh keserakahan. Dandan terlihat dewasa saat dia dengan sungguh-sungguh memperingatkan semua orang. Namun saat berikutnya, mata Dandan berbinar saat dia menatap ke kanan dan berteriak, ramuan spiritual level 9. Kemudian, dia berlari mendekat, mengambil ramuan roh yang berkilau dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Bas! Di tempat itu, rune bersinar dan membentuk pancaran cahaya menakutkan yang melesat ke arah Dandan. Dia dalam keadaan panik, melompat-lompat. Pada akhirnya, dia berhasil melarikan diri dengan pertahanannya yang kuat dan prasasti Dao yang mendalam. Lu Ming dan yang lainnya terdiam. Orang ini baru saja memperingatkan mereka. Pada akhirnya, ketika dia melihat obat spiritual tersebut, dia segera bergegas menghampiri. Namun, diam-diam mereka juga terkejut. Ramuan spiritual yang baru saja diperoleh Dandan memang sangat mengejutkan. Itu adalah ramuan spiritual tingkat 9. Daerah ini benar-benar merupakan harta karun. Rombongan itu maju dengan hati-hati. Sepanjang jalan, mereka memang menemukan cukup banyak harta karun, terutama tambang kuno dan obat-obatan roh reruntuhan ilahi. Sebagian besar ramuan roh masuk ke mulut Dandan, sedangkan tambang kuno reruntuhan ilahi dibagi rata antara Lu Ming, Xian Yanxing, dan Long Chen. Tentu saja, di beberapa tempat berbahaya, bahkan jika mereka melihat obat-obatan roh dan tambang kuno reruntuhan ilahi, beberapa dari mereka tidak mengumpulkannya dan langsung menyerah. Ini adalah Zoysia berdaun 9. Tidak lama kemudian, mereka melihat ramuan spiritual dengan 9 daun. Itu berkilau dan tembus cahaya, dan aroma obat menyerang lubang hidung mereka. Itu sebenarnya adalah Ganoderma berdaun 9, salah satu bahan utama untuk memurnikan pil nirwana. Lu Ming sangat gembira. Dia tidak menyangka akan bertemu Zoysia berdaun 9 di sini. Namun, tempat tumbuhnya jamur berdaun 9 memiliki susunan yang rusak. Pada akhirnya, Lu Ming dan Dandan bekerja sama dan menghabiskan banyak tenaga sebelum mereka berhasil memanen jamur berdaun 9 tersebut. Untuk ini, Dandan memuntahkan beberapa suap darah dan berteriak bahwa dia telah merugi. Lu Ming menyimpan semanggi berdaun 9 dan suasana hatinya sedang baik. Angin dingin bersiul, dan kabut darah bergolak. Mereka tidak tahu sudah berapa lama mereka berjalan, namun mereka masih belum keluar. Kabut darah di sekitar mereka semakin tebal. Dandan, bisakah kita keluar atau tidak? Lu Ming bertanya. Jangan tidak sabar, kamu harus percaya padaku. Dandan terbatuk beberapa kali dan berkata. Mendengar batuk kering Dandan, Lu Ming merasa semakin tidak yakin. Batuk kering yang dialami orang ini jelas bukan kabar baik. Seperti yang diharapkan, mereka terus bergerak maju tetapi tidak ada tanda-tanda mereka akan pergi. Sebaliknya, semakin banyak formasi rusak di sekitar mereka. Lu Ming menilai mereka semakin kuat, jadi mereka harus lebih berhati-hati. Ada istana di depan. Tiba-tiba, Xian Yanxing berseru. Lu Ming dan Long Chen menoleh, mata mereka dipenuhi keterkejutan. Sebuah istana muncul di depan mereka. Itu adalah istana yang utuh, berwarna hitam, dan sangat besar. Tingginya ribuan meter, megah dan penuh jejak waktu. Sejak mereka memasuki reruntuhan surgawi, mereka belum menemukan bangunan yang utuh, apalagi istana yang utuh. Namun di depan mereka, sebuah istana utuh muncul. Istana yang utuh, pasti ada harta karun di dalamnya.
Mata Dandan berbinar. Dengan harta karun, itu juga berarti lebih banyak bahaya. Kata Lu Ming. Pada akhirnya, setelah beberapa diskusi, mereka memutuskan untuk menjelajah. Karena dia ada di sini, sayang sekali jika tidak menjelajah. 3 orang dan 1 kura-kura dengan hati-hati mendekati istana besar itu. Dia bisa melihat ada pintu besar di tengah istana. Pintunya terbuka, tapi di dalamnya gelap, dan dia tidak bisa melihat dengan jelas. Bang, bang, bang. Tiba-tiba, serangkaian suara gemuruh terdengar dari dalam istana, seolah-olah ada makhluk besar yang sedang berjalan. Sepertinya ada sesuatu yang akan terjadi. Lu Ming bergumam, matanya serius. Ayo mundur dulu. Dandan menelan seteguk air liur, merasa sedikit takut di dalam hatinya. Beberapa dari mereka mundur sebentar dan kemudian menemukan batu besar untuk disembunyikan. Dandan mengukir formasi untuk menyembunyikan aura mereka dan kemudian mengamati secara diam-diam. Bang, 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 suaranya semakin keras, satu demi satu, sangat berirama, seolah-olah memang ada makhluk besar yang berjalan. Sudah keluar. Itu, seekor naga. Xian Yanxing berseru kaget. Naga dengan kepala patah, juga. Kata Long Chen. Favorit surga yang selama ini tenang dan tanpa ekspresi tiba-tiba mengubah ekspresinya. Suaranya sangat kaget dan serak. Murid Lu Ming mengerut. Di depan gerbang istana, sesosok makhluk berukuran besar akhirnya menampakkan wujud aslinya. Itu adalah seekor naga dengan 5 cakar di bawah perutnya. Itu adalah naga sejati bercakar 5. Namun, yang mengejutkan adalah naga sejati ini tidak memiliki kepala. Kepalanya sepertinya telah dipotong, dan seluruh tubuhnya ditutupi sisik hitam, memancarkan aura yang menakutkan. Hal yang paling mengejutkan adalah ada seorang ksatria yang duduk di belakang naga asli. Seorang ksatria berbaju hitam memegang tombak naga yang panjangnya beberapa meter. Ksatria lapis baja hitam ini seperti naga sejati, tanpa kepala. Seorang ksatria tanpa kepala, menunggangi naga sejati tanpa kepala, berjalan keluar istana, memancarkan aura yang kuat dan menakutkan. Lu Ming dan beberapa dari mereka merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mengaum, naga sejati tanpa kepala benar-benar mengeluarkan raungan naga yang memekakkan telinga, menyebabkan gendang telinga Lu Ming dan yang lainnya sakit. Kemudian, penunggang kuda tanpa kepala, yang menunggangi naga sejati tanpa kepala, sebenarnya berjalan ke arah mereka. Naga sejati menginjak, dan bumi bergemuruh. Tidak bagus, mereka menemukan kita. Ekspresi Lu Ming berubah drastis. Lari, cepat lari. Seru Dandan dan berbalik untuk berlari. Tapi, bas. Penunggang naga sejati tanpa kepala memancarkan gelombang energi yang menakutkan. Gelombang energi ini lebih kuat daripada kaisar manapun yang pernah ditemui Lu Ming. Ruang di sekitar mereka sepertinya telah berubah menjadi substansi fisik. Tubuh mereka tertekan oleh ruang dan mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Seolah-olah mereka sudah terpasang di tempatnya. Lu Ming menggunakan seluruh kekuatannya tetapi tidak membantu. Dia bahkan tidak bisa menggunakan darah meridiannya. Terlalu kuat. Penunggang naga sejati tanpa kepala ini terlalu kuat, kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Dandan, kamu bajingan, kamu benar-benar membuatku kacau kali ini. Lu Ming berteriak, aku tidak tahu. Dandan mempertahankan postur larinya dan terpaku di udara, mulutnya bengkok. Bang, bang, penunggang naga sejati tanpa kepala melangkah maju, semakin dekat dan dekat dengan mereka. Auranya yang kuat menghancurkan batu-batu besar di depan mereka, dan mereka langsung terkena pengendara tanpa kepala. Pelanggar akan dibunuh. Suara dingin dan tanpa emosi datang dari penunggang kuda tanpa kepala. King kecil. Lu Ming memandang Xian Yanxing. Kali ini, kemungkinan besar dia akan dikutuk. Lu Ming, selama aku bersamamu, apa salahnya mati? Xian Yanxing mengirimkan transmisi suara ke Lu Ming, matanya dipenuhi kasih sayang. Tidak mungkin, mungkinkah raja ini tidak mati dalam pertempuran yang menghancurkan bumi itu, tapi aku akan mati di sini. Tidak mungkin, jangan. Teriak Dandan, suaranya penuh keengganan. Bang, penunggang kuda tanpa kepala berdiri di depan mereka dan mengarahkan tombak naga di tangannya. Niat membunuh yang dingin menyelimuti beberapa orang. Membunuh. Suara dingin itu datang dari suatu tempat yang tidak diketahui. Namun, pada saat ini, tubuh Lu Ming bersinar. Token ungu emas melayang keluar dari tubuh Lu Ming. Token esensi campuran. Ini adalah token esensi campuran yang diperoleh Lu Ming dalam pertempuran Providence. Dia tidak tahu bagaimana menggunakannya, tapi saat ini benda itu melayang di udara dengan sendirinya. Pada saat yang sama, token ungu emas juga muncul di tubuh Long Chen. Itu juga merupakan token esensi campuran. Long Chen juga memperoleh token esensi campuran ketika dia berpartisipasi dalam pertempuran Providence. 2 token esensi campuran terbang keluar, memancarkan cahaya terang. Ksatria naga sejati tanpa kepala menghentikan langkahnya, seolah-olah dia sedang melihat 2 token energi campuran. Tanda Hunyuan. Anda adalah murid Sekte Hunyuan.
Sudah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Saya tidak menyangka akan bertemu murid Sekte Hunyuan lagi. Karena Anda adalah murid Sekte Hunyuan, Anda adalah salah satu dari kami. Masuk. Suara dingin dan kering keluar dari mulut ksatria naga sejati tanpa kepala. Tekanan pada Lu Ming dan yang lainnya berkurang dan menghilang tanpa jejak. Lu Ming dan yang lainnya segera mendapatkan kembali kebebasan mereka. King kecil, Lu Ming memegang tangan kecil Xian Yanxing dan memandang ksatria naga sejati tanpa kepala dengan hati-hati. Sudah bertahun-tahun, saya akhirnya bertemu dengan murid Sekte Hunyuan lagi. Bagaimana kabar Sekte Hunyuan sekarang? Apakah masih melawan, atau sudah dihancurkan? Suara santai terdengar dari penunggang naga sejati tanpa kepala. Kemudian, ksatria naga sejati tanpa kepala berbalik dan pergi. Selangkah demi selangkah, ia berjalan ke istana yang gelap gulita dan menghilang tanpa jejak. Kalian boleh masuk. Peluang apa yang bisa kalian dapatkan akan bergantung pada keberuntungan kalian. Suara ksatria naga sejati tanpa kepala datang dari istana, dan kemudian menjadi sunyi senyap. Ini, Lu Ming, Xian Yanxing, Long Chen, dan yang lainnya semuanya tercengang dan bingung. Sikap ksatria naga sejati tanpa kepala berubah drastis ketika dia melihat token kekacauan primordial Lu Ming dan Long Chen. Dia segera pergi dan bahkan mengizinkan mereka memasuki istana. Aneh, terlalu aneh. Jelas sekali bahwa ksatria naga sejati tanpa kepala mengenali tanda kekacauan primordial. Juga, Sekte Hunyuan. Apa itu? Sebuah sekte. Mungkinkah dia dalang di balik pertempuran Providence? Pada saat ini, Lu Ming memikirkan banyak hal tetapi dia juga memiliki lebih banyak pertanyaan. Namun, ada satu hal yang pasti. Penunggang naga sejati tanpa kepala sepertinya berada di pihak yang sama dengan Sekte Hunyuan. Setidaknya, mereka bukanlah musuh. Itu sebabnya dia membiarkan mereka pergi. Ini adalah pakar yang tak tertandingi. Jiwa pertarungannya tidak hilang setelah kematiannya dan berubah menjadi penunggang naga sejati tanpa kepala untuk menjaga wilayah ini. Dan, Sekte Hunyuan. Dandan perlahan membuka mulutnya, seolah mencoba mengingat sesuatu, alisnya berkerut. Tiba-tiba, Dandan mengangkat alisnya dan matanya berbinar. Dandan, apa yang kamu ingat? Lu Ming bertanya. Sekte Hunyuan, sekte nomor 1 di dunia, kekuatan paling kuat. Kata Dandan, sekte nomor 1 di dunia. Maksudmu alam primordial? Lu Ming bertanya, dunia ini sangat besar, dan ini bukan hanya alam primordial. Kata Dandan. Maksudmu, alam surga. Hati Lu Ming tergerak. Dia sangat terkejut. Tentu saja percakapan mereka berdua dilakukan melalui transmisi suara, sehingga tidak ada orang lain yang bisa mendengarnya. Xian Yanxing tidak terlalu memikirkannya. Dia belum mengenal Long Chen, dan ada beberapa hal yang dia tidak ingin Long Chen ketahui. Itu benar, Sekte Hunyuan adalah sekte nomor 1 di dunia. Sayangnya, saat itu sudah hancur. Tempat ini kemungkinan besar berhubungan dengan Sekte Hunyuan. Oleh karena itu, kamu memiliki token Hunyuan, jadi ksatria naga sejati tanpa kepala tidak akan membunuhmu. Kata Dandan. Dandan, apa yang terjadi di alam surga? Lu Ming menatap Dandan dan bertanya. Lu Ming sangat penasaran. Ia menyadari bahwa banyak hal di alam primordial berhubungan dengan alam surga. Menurut legenda, pada zaman kuno, sesosok mayat jatuh dari langit dan membentuk lereng 100 dewa di wilayah Tianshuan. Ada juga kota kuno Tandus, yang juga merupakan bagian dari alam surga. Pada akhirnya, ia bahkan berhasil menembus kehampaan dan tiba di sebuah pulau kecil di alam surga. Ada juga gerbang surga, yang terhubung dengan alam surga. Sekarang, pertempuran Providence juga diduga dikendalikan oleh sekte kekacauan primordial alam surga. Dan reruntuhan ilahi hari ini. Alam primordial tampaknya terkait erat dengan alam surga. Dandan sering bergumam bahwa pertempuran tahun itu. Apa maksud dari pertempuran itu? Karena Sekte Hunyuan adalah sekte nomor 1 di dunia, mengapa sekte itu dihancurkan? Apakah itu karena ras dewa bermata 3? Aku tidak bisa memberitahumu. Pertama-tama, saya juga kabur dan tidak dapat mengingat dengan jelas. Kedua, kultivasi Anda terlalu lemah. Tidak ada gunanya memberitahumu. Beberapa hal secara alami akan diketahui ketika kultivasi Anda mencapai tingkat tertentu. Dandan berkata dengan suara yang dalam, nadanya sangat serius. Lu Ming mengerucutkan bibirnya. Namun, dia tidak mau bertanya karena dia tidak ingin mengatakannya. Memang benar, hal itu terlalu jauh darinya. Tujuannya saat ini adalah meningkatkan kultivasinya dan menangani Di. Lu Ming, apakah kita akan masuk? Xian Yanxing bertanya sambil melihat ke arah istana di depannya. Ayo masuk. Karena penunggang naga sejati tanpa kepala tidak memusuhi kita, ayo masuk dan melihat. Kata Lu Ming. Long Chen mengangguk tanpa ragu-ragu. Memang, mungkin ada beberapa peluang di dalamnya. Jika saya menemukan harta karun, saya akan kaya. Mata Dandan kembali berbinar. Segera, 3 orang dan 1 kura-kura berjalan menuju gerbang istana. Saat dia berjalan melewati pintu,
bidang penglihatannya juga melebar, dan samar-samar dia bisa melihat pemandangan aula. Aula utama sangat luas. Di tengahnya ada lorong besar. Di kedua sisi lorong ada ruangan batu. Beberapa dari mereka memeriksa beberapa ruangan batu tetapi tidak menemukan apapun. Apa? Tiba-tiba, ekspresi Long Chen berubah. Dia sepertinya merasakan sesuatu. Dia melangkah maju dan sampai di ruangan batu yang tertutup. Pada titik ini, tubuh Long Chen bersinar, dan garis keturunan gajah naga Archean muncul di kepalanya. Aduh, garis keturunan gajah naga Archean melolong dan menabrak pintu batu kamar batu. Kaca, pintu batu terbuka, dan aura mendominasi terpancar dari dalam. Ini, Lu Ming dan Xian Yanxing terkejut melihat patung di ruangan batu. Patung ini jelas merupakan seekor gajah raksasa. Tubuh gajah raksasa itu bersisik, dan auranya mendominasi. Ini jelas merupakan gajah naga Archean. Sebenarnya ada patung gajah naga Archean di sini. Itu terlihat seperti aslinya dan tampak persis sama dengan garis keturunan Long Chen. Namun, auranya lebih kuat, lebih mengejutkan, dan lebih mendominasi. Mata Long Chen berbinar. Dia melangkah masuk dan duduk bersila di bawah patung. Garis keturunan gajah naga purba di kepalanya beresonansi dengan patung itu, dan patung itu bersinar. Keberuntungan anak ini tidak buruk. Dia memperoleh peluang besar. Kata Dandan. Lu Ming mengangguk. Long Chen memang menemukan peluang besar. Patung gajah naga Archean pasti ditinggalkan oleh Maha Guru. Itu berisi aura ilahi gajah naga Archean. Saya pikir Long Chen akan berkultivasi di sini untuk sementara waktu. Ayo pergi. Kata Lu Ming. Kemudian, dia meninggalkan tempat itu bersama Xian Yanxing. Saat mereka maju, mereka melihat ke setiap ruang rahasia di kedua sisi lorong, tapi sayangnya, mereka tidak menemukan apapun. Tidak lama kemudian, mereka melewati lorong itu. Di belakang mereka ada hamparan reruntuhan. Tiba-tiba, dahi Xian Yanxing mulai bersinar. Sepertinya ada sesuatu di bawah tanah. Kata Xian Yanxing. Mata Lu Ming berbinar dan dia mulai menggali di bawah tanah di reruntuhan. Segera, dia menggali sedalam puluhan meter. Tambang kuno reruntuhan ilahi yang besar muncul di bawah. Ya, tambang kuno reruntuhan ilahi berukuran sebesar tangki air, puluhan kali lebih besar dari tambang kuno reruntuhan ilahi lainnya. Ini sangat berat. Lu Ming menyebutkannya tapi dia tidak menyebutkannya. Bangkit. Lu Ming meledak dengan 8 aliran kekuatan naga sebelum dia bisa mengangkat tambang kuno reruntuhan ilahi, yang seukuran tangki air, dan menerbangkannya ke dalam lubang yang dalam. Esensi sejati Xian Yanxing mendidih, dan ki iblisnya bersinar. Garis keturunan iblis surgawi muncul di atas kepalanya, dan ki iblisnya melonjak ke langit. Saya memiliki reaksi keras terhadap tambang kuno reruntuhan ilahi ini. Sepertinya ada iblis di dalam. Mata Xian Yanxing dipenuhi rasa ingin tahu dan gugup. Kaya, cewek ini kaya. Di dalam tambang kuno reruntuhan ilahi ini, memang ada hal-hal luar biasa yang tersegel. Dandan mengelilingi tambang kuno reruntuhan surgawi, kedua matanya bersinar saat dia bergumam tanpa henti. Mari kita buka dan lihat, kata Lu Ming. Tunggu sebentar, izinkan saya menyiapkan formasi, untuk berjaga-jaga. Dandan memanggil Lu Ming, dan kemudian membentuk barisan padat di sekitar tambang kuno reruntuhan ilahi. Selesai, kata Dandan. Lu Ming mengangguk. Esensi vitalnya terkondensasi menjadi pisau dan mulai memotong tambang kuno reruntuhan ilahi. Biji kuning berkilau terpotong lapis demi lapis, dan perlahan-lahan, tambang kuno reruntuhan ilahi menjadi semakin kecil. Akhirnya, ukurannya hanya sebesar kepalan tangan. Ini sangat kecil, apa yang ada di dalamnya? Lu Ming penasaran dan inti esensialnya bergetar. Kaca, tambang kuno reruntuhan surgawi terbuka. Tiba-tiba, ki iblis yang kuat menyebar dari celah tersebut. Ki iblis ini sangat menakutkan. Meski tidak terasa kuat, auranya tinggi dan perkasa, seperti seorang kaisar yang memandang rendah semua makhluk hidup. Bang! Pada akhirnya, tambang kuno reruntuhan ilahi meledak, dan bola bundar hitam seukuran mata naga muncul di udara.